Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 15. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas ujian praktik Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita mendapat nikmat sehat di situasi pandemi ini. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang adaptasi kebiasaan baru. Sudah 1 tahun dunia digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19, merebak dengan cepat dari wilayah ke wilayah lain, dari negara ke negara lain, dari benua ke benua lain, hingga seluruh wilayah terinfeksi. Hal tersebut berakibat lumpuhnya semua aspek kehidupan. Contohnya, yang pasti di bidang kesehatan, tersendatnya sektor ekonomi, dan terhambatnya bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, virus corona resmi masuk 2 Maret tahun lalu. Berbagai upaya sudah dilakukan, berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun tetap saja virus tersebut masih belum terkendali. Lonjakan kasus meningkat setiap harinya, dan angka pasien meninggal masih banyak. Berbagai isu dan berita bohong bermunculan, menyudutkan posisi pemerintah, menganggap pemerintah gagal dalam menangani pandemi di negeri ini. Semua pihak sudah mulai bergerak. Para aparat turun ke jalan, para tenaga kesehatan turun tangan menangani pasien, dan para pemegang kekuasaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan inovasi. Lalu, sebagai warga negara biasa, apa yang bisa kita lakukan? Jawaban sederhana adalah new normal. Beradaptasi pada sebuah kehidupan baru, tatanan yang baru. Pertama, memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ketiga hal ini sering sekali terdengar selama 1 tahun ke belakang. Memang, 3 hal tersebut menjadi dasar kunci mengendalikan penyebaran virus. Memakai masker mampu menangkal virus ataupun bakteri yang akan masuk ke mulut ataupun hidung. Mencuci tangan dengan sabun dapat membunuh virus yang hinggap di tangan, dan menjaga jarak dapat mengurangi risiko terpaparnya virus. Tapi kita lihat saja berapa ratus orang yang terkena razia masker. Bagaimana penerapan jaga jarak, dan berapa kali orang mencuci tangan. Kita harus selalu menerapkan 3M ini agar penyebaran virus dapat berkurang, bahkan bisa diputus. Kedua, dalam hal aktivitas, memang menjalani hal sehari-hari di masa ini terasa aneh dan sulit. Namun, hal tersebut harus kita hadapi karena kita tidak bisa menghindar dari hal ini. Karena ini adalah permasalahan kita bersama, dan semua orang harus terlibat di dalamnya. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang beragam, seperti PSBB, dengan menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi, seperti tidak keluar dari rumah jika tidak mempunyai kepentingan, dan menaati semua protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita juga harus peduli terhadap orang lain. Lalu di bidang kesehatan, normalnya setiap hari Senin sampai Jumat
kita diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, sekarang pemerintah mewajibkan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Karena hal ini menjadi solusi terbaik menjadikan pembelajaran tatap muka agar tidak ada penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Banyak pihak yang mengeluh meragukan keefektivitasan PJJ ini. Tapi kita harus mengerti, mau tidak mau, kita dituntut untuk bisa beradaptasi secepat mungkin, supaya pembelajaran masih bisa terus berlangsung walaupun saat pandemi. Dalam hal ekonomi, sekarang Indonesia sedang menghadapi efek domino yang ditimbulkan oleh adanya PSBB. Banyak usaha yang mem-PHK karyawan, bahkan sampai ada yang gulung tikar. Pemerintah sudah berupaya untuk menghidupkan jual beli seperti pasar yang dibuat konsep seperti jaga jarak dan pemberlakuan waktu yang dibatasi sampai sore sampai malam hari. Dan dianjurkannya pemberlakuan transaksi secara online untuk mengurangi kontak. Adanya new normal ini memang menunjukkan betapa sulitnya hidup di masa seperti ini. Namun, bukan berarti manusia tidak bisa beradaptasi pada keterbatasan ini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti arahan yang diberikan pemerintah sembari menunggu adanya vaksin atau herd immunity agar pandemi COVID-19 dapat teratasi cepat mungkin. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.